Dini hari yang biasanya tenang di kota Berseba, tiba-tiba berubah menjadi kacau. Langit yang gelap mendadak memerah ketika beberapa rudal balistik menghantam kawasan pemerintahan kota itu. Dalam hitungan detik, cahaya ledakan besar menerangi hampir seluruh langit. Suara dentuman keras memecah keheningan malam dan getarannya terasa hingga beberapa kilometer dari titik ledakan. Banyak warga langsung terbangun dari tidur mereka karena guncangan yang kuat. Jendela rumah bergetar, alarm mobil berbunyi bersamaan, dan suasana kota yang biasanya sunyi berubah menjadi penuh kepanikan. Sirene peringatan serangan udara segera meraung di seluruh kota. Warga yang baru bangun mencoba memahami apa yang terjadi. Sebagian berlari menuju bunker perlindungan bawah tanah, sementara yang lain hanya bisa berdiri menatap langit yang dipenuhi kilatan cahaya merah dari ledakan. Anak-anak menangis, dan orang tua berusaha menenangkan keluarga mereka di tengah situasi yang membingungkan. Tidak lama setelah itu, sebuah rudal besar menghantam kompleks pusat komando operasi Kementerian Pertahanan Israel yang berada di kota tersebut. Fasilitas ini merupakan salah satu pusat koordinasi militer paling penting di wilayah selatan Israel. Saat rudal mengenai bangunan itu, bola api besar langsung membumbung tinggi ke udara. Dentumannya terdengar sangat keras hingga mengguncang bangunan di sekitar area tersebut. Bagian utama kompleks langsung rusak parah. Atap dan beberapa lantai atas runtuh seketika, menciptakan awan debu tebal yang menyelimuti kawasan. Potongan beton dan rangka baja terpental ke berbagai arah, merusak kendaraan dan bangunan di sekitarnya. Dalam waktu sangat singkat, tempat yang sebelumnya menjadi pusat administrasi militer, berubah menjadi tumpukan puing. Gelombang kejut dari ledakan pertama menyebar cepat ke seluruh kawasan. Banyak kaca gedung perkantoran dan apartemen pecah bersamaan. Tiang listrik roboh, kabel bergelantungan di jalan, dan sebagian wilayah kota tiba-tiba gelap karena listrik padam. Beberapa kendaraan di jalan utama bahkan terbalik akibat tekanan ledakan. Debu dan asap mulai menutupi jalanan sehingga jarak pandang menjadi sangat terbatas. Namun situasinya belum selesai. Tidak lama kemudian, rudal kedua menghantam area bunker bawah tanah yang berada tepat di bawah pusat komando tersebut. Rudal ini menembus struktur bangunan yang sudah rusak akibat serangan pertama sebelum akhirnya meledak di dalam fasilitas bawah tanah. Ledakan di bawah tanah ini jauh lebih kuat. Tanah di sekitar kompleks terasa berguncang hebat, bahkan beberapa bagian jalan retak karena tekanan dari bawah. Ledakan kedua menghancurkan bunker yang selama ini dirancang sebagai tempat perlindungan paling aman. Dinding beton tebal retak dan runtuh, sementara langit-langit beton mulai ambruk satu persatu. Sistem listrik langsung padam sehingga seluruh ruangan di dalam bunker tenggelam dalam kegelapan. Lorong-lorong beton runtuh dan menutup akses keluar. Tangga darurat rusak dan beberapa lantai ambles ke bagian bawah. Banyak orang yang berada di dalam bunker tiba-tiba terjebak di ruang sempit yang penuh debu dan puing. Saat itu diketahui sedang berlangsung rapat darurat yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi Kementerian Pertahanan dan Komandan Militer Israel. Ketika ledakan pertama terjadi, mereka masih mencoba memahami situasi. Namun saat ledakan kedua menghantam bunker, sebagian besar orang di dalam ruangan tidak sempat menyelamatkan diri. Beberapa menit setelah serangan, api mulai menyebar di permukaan kompleks yang sudah hancur. Kabel listrik yang putus memicu percikan api dan kendaraan militer yang rusak ikut terbakar. Asap hitam tebal mulai membumbung tinggi dari pusat kota Berseba. Dari kejauhan, warga di berbagai wilayah Israel Selatan bisa melihat kepulan asap besar yang terus naik ke langit. Dalam waktu kurang dari 1 jam, langit di atas kota berubah menjadi abu-abu gelap akibat asap yang sangat tebal. Banyak bangunan di sekitar kompleks kementerian juga mengalami kerusakan parah. Beberapa gedung kehilangan dinding luar, sementara jendela-jendela pecah berserakan di jalan. Bahkan beberapa apartemen di kawasan pemukiman ikut runtuh sebagian akibat gelombang ledakan. Tim penyelamat yang pertama tiba di lokasi, langsung menghadapi situasi yang sangat kacau. Jalanan dipenuhi puing beton, kaca pecah, dan rangka logam. Beberapa kendaraan hangus terbakar atau tertimpa reruntuhan. Petugas harus berjalan dengan hati-hati melewati puing-puing untuk mendekati pusat ledakan. Banyak korban terlihat tergeletak di jalanan sekitar lokasi. Sebagian terluka parah akibat runtuhan bangunan atau pecahan kaca. Warga yang selamat berusaha membantu satu sama lain, menarik korban dari bawah puing, atau membawa mereka menjauh dari bangunan yang masih berisiko runtuh. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran berdatangan dari berbagai arah,
tetapi besarnya kerusakan membuat proses penyelamatan berjalan sangat sulit. Beberapa jam setelah serangan, laporan awal dari otoritas darurat mulai memberikan gambaran tentang skala tragedi tersebut. Diperkirakan sekitar 5.000 orang tewas akibat runtuhnya kompleks kementerian dan kerusakan bangunan di sekitarnya. Korban termasuk staf kementerian, personel militer, serta warga sipil yang tinggal atau bekerja di sekitar lokasi. Di antara korban yang meninggal dunia terdapat Menteri Pertahanan Israel yang saat itu berada di dalam bunker menghadiri rapat darurat. Kematian pejabat tinggi ini langsung mengguncang pemerintahan Israel dan memicu reaksi besar di dunia politik negara tersebut. Beberapa laporan intelijen kemudian menyebutkan bahwa serangan tersebut merupakan operasi militer yang diperintahkan oleh pemimpin baru Iran, Ali Reza Arafi, dan dilaksanakan oleh pasukan elit Garda Revolusi Iran. Serangan ini disebut menggunakan rudal balistik jarak jauh yang diluncurkan secara terkoordinasi untuk menembus sistem pertahanan udara Israel. Pemerintah Iran menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian serangan balasan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir setelah meningkatnya konflik antara kedua negara. Peristiwa di Beersheba ini kemudian menjadi salah satu insiden paling mematikan dalam konflik terbaru antara Iran dan Israel. Kehancuran fasilitas strategis, jatuhnya ribuan korban, serta dampak politik yang muncul setelahnya menunjukkan betapa cepat situasi keamanan di kawasan bisa berubah menjadi krisis besar. Kota yang sebelumnya dipenuhi aktivitas normal kini berubah menjadi kawasan yang dipenuhi puing, asap, dan tim penyelamat yang terus bekerja mencari korban di antara reruntuhan.